Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Kanal Kong di Kampung Baca. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang inisiatif. Inisiatif bisa diterjemahkan sebagai dorongan melakukan sesuatu tanpa menunggu diperintah. Kita melakukan sesuatu tidak menunggu seseorang untuk menyuruh kita melakukan itu. Inisiatif timbul dari niat kita untuk melakukan sesuatu yang perlu segera dilakukan. Bentuk itu bisa sederhana, dan belakangan saya melihat ada hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang orang biasa. Jadi kalau kita melihat Dewan Perwakilan Rakyat itu mempunyai hak inisiatif seperti itu, tapi ini ya adalah perbuatan orang-orang biasa, orang-orang kecil ya, yang melakukan sesuatu atas kemauannya sendiri, bahkan mungkin modalnya sendiri ya, tanpa melibatkan orang lain untuk membantu itu ya, atau mungkin dia bekerja sama dengan beberapa orang. Nah, inisiatif itu muncul karena kepedulian. Nah, kepedulian muncul karena empati, dan empati lahir dari imajinasi, kemauan atau kemampuan untuk membayangkan sesuatu yang belum terjadi, akan terjadi, dan bisa terjadi. Jadi itu empati, menempatkan perasaan dirinya pada perasaan orang lain. Dan kembali pada inisiatif, inisiatif itu adalah sesuatu yang dilakukan tanpa menunggu disuruh, diperintah. Dan tentu saja itu bagi sementara orang mudah, tapi bagi yang lain mungkin tidak mudah. Mengapa? Karena bisa jadi inisiatif itu mengandung risiko. Seperti saya sampaikan tadi, inisiatif itu muncul dari keinginan sendiri ya, tanpa diperintah. Berarti dia harus mewujudkan apa yang ingin dilakukan itu secara mandiri. Walaupun dalam kasus yang berbeda kita bisa melibatkan banyak orang untuk mewujudkan inisiatif yang kita lakukan, tetapi awalnya adalah keberanian untuk menggunakan kemauan sendiri, potensi sendiri, sehingga apa yang kita inginkan itu bisa terwujud. Nah, contoh yang saya kemukakan tadi adalah bahwa kita melihat ada inisiatif yang dilakukan oleh orang-orang biasa. Kalau Anda berjalan atau naik sepeda motor ya, kemudian melewati jalan-jalan tertentu, di sana ada bagian jalan itu yang berlubang, kemudian ditandai dengan piloks. Ditandai dengan piloks. Ini adalah ekspresi dari inisiatif orang-orang yang memiliki kepedulian dan empati. Empati itu muncul karena bisa jadi dia telah melihat hal-hal yang buruk yang terjadi karena hal itu. Entah itu kecelakaan, orang yang jatuh ya karena
terperosok pada lubang itu karena tidak terlihat, ya, atau dia sendiri mengalami itu, ya, tidak masalah. Tapi yang pasti inisiatifnya digerakkan oleh kepedulian dan empati dan kemampuan berimajinasi. Apa yang harus saya lakukan dalam situasi seperti itu? Nah, saya katakan tadi bahwa di dalam mengambil inisiatif ada risiko. Risiko pertama, karena dia tidak disuruh siapa-siapa, maka dia sendiri yang harus membeli cat. Dia sendiri harus datang ke tempat itu, menandai lubang yang ada di situ. Dan itu risiko biasa. Tetapi risiko yang lain mungkin saja tindakannya itu dicemoohkan. Lah ngapain carmuk, nah seperti itu ya. Nah, tentu itu tidak mengenakan, dan itulah resiko. Kita bisa menemukan atau mencari bentuk-bentuk risiko lain tentunya, dan bentuk-bentuk inisiatif yang lain, karena di sekitar kita banyak hal yang sedang menunggu orang untuk berinisiatif melakukan. Satu misal, besarnya angka buta huruf, rendahnya minat baca, kemudian pengusaha kecil yang terjerat oleh riba, misalnya, remaja yang terjerat narkoba, kemudian merebaknya virus COVID, seperti kemudian sampah yang tidak tidak pada tempatnya, atau kemungkinan yang lain yang banyak sekali yang kalaupun itu sudah ada pihak yang berwenang untuk menangani itu, tetapi masih diperlukan inisiatif dari banyak orang yang peduli, yang yang memiliki empati, memiliki tanggung jawab, memiliki kemampuan dan kemauan untuk membuat sebuah inisiatif. Saya menemukan dalam sebuah quotes bahwa taking initiative is a form of self-empowerment. Jadi mengambil inisiatif itu adalah sebuah bentuk memberdayakan diri. Ya, karena seorang yang mengambil inisiatif tentu dia merasa berdaya untuk melakukan itu sekecil apapun, sesedikit apapun, sesepele apapun. Saya katakan sesepele apapun karena bisa jadi hal itu sangat sederhana, ya. Ketika Anda berjalan di trotoar kemudian ada kulit pisang, lalu Anda membayangkan bahwa barang yang kecil ini bisa membahayakan orang dan bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal, maka apa yang Anda lakukan itu sederhana tetapi besar sekali maknanya. Anda bisa menyelamatkan nyawa karena menghindarkan orang dari bahaya. Padahal kita lihat sekilas, bukankah hal itu sangat sederhana? Kulit pisang di trotoar, Anda membungkuk dan menempatkan di tempat sampah, seperti itu. Nah, untuk masalah-masalah yang kita temukan sehari-hari ini luar biasa banyaknya, dan tentu kita tidak mampu menangani semuanya, tetapi kita punya kemampuan untuk menangani secara bersama-sama, dan itu pun diperlukan inisiatif untuk menggerakkan semua orang terlibat dalam proyek besar itu, yang bisa saja dimulai dengan langkah yang kecil. Inisiatif lagi-lagi sebuah hal yang bisa jadi kecil, bisa jadi sederhana,
tapi kita ditantang oleh risiko ya, yang siap untuk kita tanggulangi dan mungkin bisa berakibat luar biasa ya, apabila kita berani mengambilnya. Mari kita berinisiatif untuk membantu dunia ini berputar dengan lebih sempurna. Kita mengambil peran kecil dalam banyak hal yang seolah-olah terlihat sederhana, tetapi bisa mempunyai makna yang besar. Apa itu? Silakan menemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.